Kita terang-terangan aja di channel ini. Di awal musim, gue salah satu orang yang menganggap remeh Enzo Maresca. Karena pertama kali gue lihat Enzo, gue ngerasa ini kayak klonnya Pep Guardiola. Sama-sama nggak punya rambut. Dulu pernah bekas asisten pelatihnya Pep di Man City. Dan kita sudah lihat, jadi klonnya Pep Guardiola itu bukan berarti jaminan sukses. Kita lihat dari Mikel Arteta aja. Bener, dia udah mendorong Pep sampai ke penghujung musim dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi tetap aja, barang imitasi nggak bisa menyamakan barang asli. Dan itu yang gue lihat sekilas dari Enzo Maresca. Nggak ada bedanya dengan Mikel Arteta. Tapi ternyata musim ini, Chelsea memulai musim dengan penampilan yang cukup impresif loh. Di semua kompetisi, dalam 8 laga terakhir, Chelsea hanya mengalami 1 kali kekalahan. Dan di Liga Inggris musim ini, mereka hanya mengalami 2 kali kekalahan, yaitu melawan tim besar Manchester City dan Liverpool. Penampilan yang paling impresif dari Chelsea malah datang kemarin itu melawan Liverpool di Anfield. Meskipun kalah, Chelsea malah yang menguasai bola daripada Liverpool. Dan Liverpool terlihat semakin mundur ke belakang. Dari statistik penguasaan bola, Chelsea yang menguasai. Dengan angka 57%, Liverpool 43%. Jadi ini formasi yang digunakan oleh Enzo Maresca. Awalnya itu formasi tetap 4-2-3-1. Tapi ketika Chelsea mulai membangun serangan, formasi build up-nya menjadi 3-2. 3 pemain di belakangnya itu Colwill, Tosin, Reece James, 2 pivotnya Lavia dan Caicedo. Dan yang harus kita perhatikan adalah posisinya Malo Gusto yang menjadi inverted fullback ke lini tengah. Sama kan dengan Pep Guardiola. Nah, yang menariknya dari formasinya Enzo Maresca ini adalah 2 pemain sayap yang cukup melebar. Dan melebarnya 2 pemain sayap ini memastikan Chelsea mendapatkan pelebaran lapangan. Dan yang harus kita perhatikan juga adalah pemain kuncinya Cole Palmer yang awalnya bermain di belakang Nicholas Jackson, tapi dia bisa bergerak seperti seorang second striker dalam melakukan pergerakan menusuk, dan juga dia seringkali mundur untuk menjemput bola. Pergerakannya ini sangat bahaya karena bisa kocar-kacir lini pertahanan lawan. Nah, yang harus kita perhatikan, kenapa gue mengecap Chelsea sebagai tim berbahaya musim ini adalah kedalaman skuadnya. Kalau kita lihat dengan seksama kedalaman skuadnya Chelsea ini sudah mirip dengan kedalaman skuad sebuah tim yang bakal memperebutkan title Liga Inggris. Template-nya seperti City, mereka memiliki 2 pemain di setiap posisi. Ini susunan formasi yang diturunkan oleh Enzo Maresca ketika berhadapan dengan Liverpool. Ini lapisan pertama. Dan lapisan kedua yang diturunkan oleh Maresca melawan Panathinaikos, 11 pemainnya berubah total daripada yang diturunkan melawan Liverpool. Artinya Chelsea itu bisa menurunkan 2 squad. Ini menunjukkan bahwa Chelsea itu sudah berambisi besar dan terlihat sudah siap untuk memperebutkan title-title di berbagai macam kompetisi. Karena untuk bisa memperebutkan title-title ini, mereka harus bisa menurunkan lapisan pertama dan lapisan kedua. Karena pastinya di tengah musim ada isu cedera atau isu keletihan. Dan yang gak kalah pentingnya adalah kompetisi yang sehat. Ketika satu pemain lagi bermain buruk, dia pastinya terdorong untuk bisa mempertahankan level permainannya. Karena dia tahu ada orang di belakang yang gak kalah bagusnya dari dirinya yang bisa langsung menggantikan di laga selanjutnya. Coba kita bandingkan dengan Arsenal yang dilatih oleh salah satu klon Pep Guardiola, Mikel Arteta, yang juga sudah mencoba 2 pemain di setiap posisi. Ambisinya sama besar dengan Pep Guardiola. Tapi masalahnya bagi Arsenal adalah di posisi kunci, walaupun mereka memiliki pelapis, pelapisnya itu
masih ada penurunan dalam kualitas yang cukup drastis. Misalnya Martin Odegaard yang sudah absen lama karena cedera, ada penggantinya, Mikel Merino. Tapi penurunan kualitasnya sangat drastis. Merino nggak bisa menggantikan pengaruhnya Odegaard. Bukayo Saka di posisi yang sangat penting. Pelapisnya adalah Raheem Sterling. Itu beda jauh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Chelsea, Arsenal yang sebetulnya sudah bersaing ketat dengan Man City dalam 2 musim terakhir ini, kedalaman skuadnya Chelsea itu jauh lebih bagus. Nah, pertama-tama kita mikirnya, wah, Enzo Maresca kalau sukses bersama Chelsea, ini mah beruntung aja. Chelsea itu kaya, bisa beli 2 pemain di setiap posisi, tapi tunggu dulu. Skuad besar itu juga adalah masalah yang besar. Karena butuh keterampilan dalam man management untuk memastikan setiap pemain yang ada di lapangan dan juga di bangku cadangan tetap happy dan tetap bisa berkontribusi. Jarang loh ada pelatih yang tegas kayak Enzo Maresca yang bisa mengganti pemain di awal babak kedua. Misalnya lawan Liverpool, Jadon Sancho di babak pertama bermain biasa-biasa aja. Dan di awal babak kedua langsung digantikan oleh Pedro Neto. Karena Enzo Maresca tahu di belakangnya Sancho ada Pedro Neto yang bisa membuat dampak besar. Ini pastinya bagus untuk kompetisi sehat. Karena seperti melawan Liverpool, Sancho tahu kalau dia bermain buruk, dia nggak bisa lama-lama bermain buruk. Karena dia tahu di belakangnya ada Pedro Neto yang nggak kalah bagusnya. Dan ini juga ada bagusnya untuk mengurangi resiko cedera. Seperti Pedro Neto yang kita ketahui memiliki riwayat cedera yang cukup panjang. Dia cukup bermain 45 menit dan langsung diturunkan. Ini bagus untuk memperpanjang karirnya dia. Dan yang gue perhatikan, Enzo Maresca kelihatannya lebih unggul daripada Arteta dalam soal merotasikan pemain. Misalnya kemarin Arsenal melawan Bournemouth. Odegaard dan Saka absen. Ada penggantinya, Mikel Merino dan Raheem Sterling. Tapi kelihatan nggak cuma dari kualitasnya aja yang menurun, tapi karena Mikel Arteta itu jarang sekali merotasikan pemain, dia terlalu mengandalkan pemain kuncinya. Jadi ketika pemain kuncinya ini sudah mengalami cedera, pemain penggantinya itu masih dingin karena jarang dikasih waktu bermain oleh Arteta. Dan ini beda dengan Enzo Maresca yang kalau ada kesempatan untuk menggantikan pemain, dia akan menggantikan pemain. Misalnya lawan West Ham udah unggul 3-0, Cole Palmer langsung diturunkan di menit ke-60, langsung digantikan oleh Joao Felix. Nkunku langsung menggantikan Nicholas Jackson. Dan ini bisa dilihat dari hasil Chelsea di kompetisi Conference League dan juga Carabao Cup, di mana seringkali Enzo Maresca menurunkan pemain lapisan kedua. Gue tahu memang di Carabao Cup sama Conference League lawannya itu beda jauh dengan lawan yang dihadapi oleh Chelsea di EPL. Tapi tetap aja, kualitas Chelsea dari bangku cadangan pun tetap berkata. Nih, kita coba pungut 3 laga terakhir Chelsea di kompetisi Conference League dan Carabao Cup. Chelsea menang 5-0 lawan Barrow di Carabao. Dan kemudian di Conference League Chelsea unggul 4-2 lawan Gent. Dan kemarin itu lawan Panathinaikos di kompetisi yang sama, Chelsea membantai klub Yunani ini dengan skor 4-1. Dalam 3 laga terakhir di 2 kompetisi tersebut, Chelsea sudah menggelontorkan 13 gol. Ini mengartikan nggak ada penurunan dalam kualitas ketika Chelsea menurunkan lapisan kedua. Dan ini juga mengindikasikan bahwa semua pemain di dalam skuad Chelsea ini sudah memahami betul etos kerja dan etos sepak bola Enzo Maresca. Nkunku bisa mencatat hat-trick melawan Barrow di Carabao Cup. Kemarin itu Joao Felix sudah mencatat 2 gol melawan Panathinaikos. 2 pemain ini lebih sering di bangku cadangan, tapi ketika dipercayai oleh Maresca, mereka langsung bisa berkontribusi. Dan ini pasti menunjukkan bahwa man manajemennya Enzo Maresca ini sudah bekerja. Karena nggak ada pemain yang senang tanpa bisa berkontribusi. Oke guys, sekian analisis tentang Chelsea musim ini di bawah Enzo Maresca. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kasih like dan subscribe. Dan juga yang paling penting adalah pendapat kalian.
menurut kalian bagaimana penampilan Chelsea sepanjang musim ini? Kasih komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.